Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Fitriani dari jurusan Sosiologi. Saya mau wawancara Bapak dengan Bapak siapa namanya? Saya Bapak Turyono. Nah, sini saya ada 5 pertanyaan mengenai sosiologi kesehatan. Bapak itu sakit itu apa sih? Sakit, masalah sakit itu yaitu di mana kondisi badan kita yang tadinya fit, kita semangat untuk bekerja, kita tidak bisa terlalu lelah untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan sakit itu kita di sini kondisi badan kita itu melemah. Jadi kita mau kerja nggak semangat, mau apa-apa pun nggak semangat, mau makan kadang-kadang pun kita tidak enak, tapi kadang-kadang perut itu juga merasa lapar, tapi makan itu tidak enak. Itu menurut saya seperti itu sih. Lanjut, menurut Bapak kalau sehat bagaimana? Dimana yang namanya sehat itu dimana kondisi badan kita itu jadi bisa dibilang nggak 100% pun, nggak 100% lah ya, entah 95 atau 98%, dimana kondisi badan kita itu semuanya itu dalam keadaan banyak pikiran kita, tenaga kita, ataupun semangat kita itu normal gitu. Jadi nggak lemah seperti kita yang keadaan sakit tadi. Jadi kita melakukan pekerjaan pun kita dengan mudah, istilahnya nggak terlalu capek. Jadi sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan sempurna, seperti itu menurut saya. Habis itu misalnya Bapak sakit itu apa yang Bapak lakukan? Sekiranya kita sakit ya, yang pertolongan pertamanya kita sepertinya kita minum obat. Yang sesuai dengan anjuran dokter lah kita minum obat itu. Tetapi apabila tidak kunjung juga sembuh, baru kita ke dokter, di mana sepertinya kita yang udah di program dari BPJS, di mana kita mau berobat. Contohnya kayak saya berobatnya di Ashara, klinik Ashara. Jadi kita bisa berujuk ke sana. Kalau kita hanya minum obat sementara tidak bisa sembuh, kita harus berobat di sana. Ya, seperti itu. Habis itu yang keempat, upaya apa yang Bapak lakukan untuk mencegah datangnya penyakit? Dimana supaya kita yang datangnya penyakit itu kita tidak tahu sih, tapi kita bisa untuk minimalisir datangnya penyakit itu contohnya seperti berolahraga, makan makanan sehat, sehingga dimana seharusnya penyakit itu datang, tapi bisa terhindar kita untuk penyakit tersebut, walaupun kita terkena tapi tidak seberat seperti yang orang kena penyakit tersebut, karena kita sering berolahraga, makan makanan sehat, ataupun menjaga kebersihan di rumah kita, seperti itu. Itu kalau cara Bapak untuk menjaga lingkungan tempat tinggal Bapak agar terhindar dari penyakit, di mana kita nampak seperti kotor-kotoran sampah ataupun seperti selokan-lokan yang ada air, tergenang airnya, itu kita hilangkan, kita timbun atau kita buang jauh dari rumah kita. Banyak nampak kotor-kotoran yang tidak bagus, itu harus kita bersihkan. Di mana itu di pekarangan rumah, di rumah pun gitu juga harus kita bersihkan, sehingga debu-debu yang ada di rumah ataupun di pekarangan kita itu tidak terperbangan apabila kejadian kena angin atau kena panas. Kan kalau kena panas terterpa angin kan bisa berakibatkan debu berterbangan, bisa juga kita menyebabkan akibatnya jadi batuk. Nah, seperti itu. Terima kasih ya Pak atas pertanyaan yang sudah jawaban yang Bapak berikan. Terima kasih waktunya ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. A few moments later. Selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Novita Anggraini, salah satu mahasiswa sosiologi umrah. Tujuan saya mendatangi kakak ini untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang pemahaman masyarakat terkait kesehatan. Boleh diperkenalkan dulu Kak nama dan umur kakak?
Perkenalkan, nama saya Natasha Zulfa Usnaini, umurnya 22 tahun. Baik Kak, untuk yang pertama itu pertanyaan saya, menurut pemahaman Kakak, definisi sakit itu seperti apa? Menurut pendapat saya, sakit itu sesuatu hal yang tidak mengenakan tubuh atau nyeri yang dirasakan pada tubuh kita. Selanjutnya Kak, menurut Kak, kalau sehat menurut Kakak itu kayak gimana? Menurut pendapat saya, sehat itu artinya kayak badan kita tuh terasa lebih segar, lebih bersemangat gitu untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, dalam istilah kata lainnya, kita tidak dalam keadaan sakit lah. Selanjutnya Kak, ketika sakit itu apa yang akan Kakak lakukan? Kalau saya lagi sakit, saya minum obat. Saya coba minum obat dulu. Kalau seandainya masih belum sembuh juga, saya berobat ke dokter. Lalu upaya Kakak untuk mencegah datangnya penyakit itu kayak gimana? Apa aja yang Kakak lakukan? Sebelum kok kita udah mulai merasakan akan sakit nih, kita minum vitamin untuk menjaga stamina tubuh lah, biar jangan sampai tumbang gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Kakak menjaga lingkungan di tempat tinggal Kakak agar terhindar dari penyakit? Ya, dibersihkan, menjaga lingkungan sekitar, kayak misalnya ada air tergenang itu harus segera dibuang biar tidak menimbulkan penyakit kan, kayak misalnya demam berdarah. Nah, itu pokoknya kita menjaga lingkungan sekitar lah intinya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga atas waktu Kakak sudah bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama ya. Dari dua narasumber yang diwawancara, dapat disimpulkan bahwa definisi sakit yang dipahami masyarakat yaitu suatu kondisi di mana tubuh terasa nyeri dan lemah, sehingga menyebabkan kita sulit untuk beraktivitas seperti biasanya. Sedangkan sehat dapat disimpulkan sebagai suatu kondisi di mana tubuh dan pikiran kita normal seperti biasanya dan juga memiliki stamina dan semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian, dari dua narasumber yang telah diwawancara, ketika sakit, mereka akan meminum obat. Dan apabila tidak kunjung sembuh dalam beberapa hari, mereka akan menemui dokter untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan juga resep obat dari dokter. Upaya yang dilakukan untuk mencegah datangnya penyakit dapat dilakukan dengan cara berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, meminum vitamin, dan menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit yang ada. Cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit dapat dilakukan dengan cara membersihkan rumah yang mana merupakan tempat yang kita tinggali sehari-hari, membersihkan kotoran sampah yang ada di pekarangan rumah, membuang genangan air yang tidak diperlukan untuk meminimalisir timbulnya penyakit DBD.